Hai sahabat Koreofficial, apa kabar? Majelis Hakim meminta agar sidang penguak fakta yaitu Barada Richard Eliezer digabungkan dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Bagaimana teman-teman tanggapan dari pakar hukum? Demikian cuplikannya. Begini Mbak Cindy, keputusan sudah diambil ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diwakili oleh Ketua Majelis Sidang perkara kemarin ya. Sudah disampaikan bahwa sidang untuk hari Senin akan digabung antara terdakwa Bribka RR, kemudian Kuat dan juga Barada E. Nah, memang terjadi pro dan kontra Mbak Cindy, dalam artian bahwa ada yang melihat posisinya Barada E sebagai justice kolaborator di situ ya, sehingga harusnya dipisah. Idealnya tadi mungkin bahasa dari LPSK juga demikian kan. Yang kedua poinnya adalah khawatir ada tekanan begitu ya dari berbagai pihak, karena kalau katakanlah saling unjuk pendapat ini seakan-akan 2 lawan 1 Mbak Cindy. Itu di logika kita pada umumnya ya. Tapi dalam konteks kita melihat ini sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, hematnya untuk efektivitas dan efisiensi, itulah yang diambil keputusannya oleh Ketua Majelis Hakim ya. Kemudian kedua, jangan-jangan nih Mbak Cindy, ini belum juga pasti justice kolaborator itu diberikan sampai hakim sangat yakin bahwa memang keterangan dari Barada E nanti setelah masuk ke substansi ketika dihadap-hadapkan dengan terdakwa yang lain memang bernilai sangat penting begitu ya. Kemudian juga bisa katakanlah punya nilai pembuktian yang mutlak begitu. Dalam artian dalam konteks ini juga ada sistem yang dijalankan adalah sifatnya equal. Berarti hakim tidak ingin seakan-akan membeda-bedakan antara satu terdakwa dengan terdakwa yang lain sehingga beban pembuktiannya nanti sama. Nah, ini juga menurut saya agak fair dan objektif di sana ya. Sebelum nanti akhirnya hakim merasa yakin, karena dalam konteks membuat satu putusan, hakim itu tidak hanya mendasarkan fakta, Mbak Cindy. Ya, oke. Tadi kekhawatiran Anda, Bung Heri, adalah ketika digabungkan antara Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Eliezer adalah 2 lawan 1. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf melawan Eliezer. Apakah kekhawatiran ini akan berpengaruh atau berdampak pada perubahan kesaksian dari Richard Eliezer atau pengujian Richard Eliezer sebagai justice collaborator atau penguak fakta? Kalau telah kita mau sama-sama jujur dan fair ya Mbak Cindy ya, kita harus sikap adilnya adalah semenjak dalam cara kita berpikir atau kita berpikir. Maka harusnya kita meniadakan hal itu ya. Bukan kalau 2 lawan 1 pasti kalah ya. Saya yakin kebenaran pasti akan terungkap dengan benar. Ya, karena hakim pun tidak hanya akan serta-merta menerima jawaban pada saat pemeriksaan. Jauh sebelumnya beliau, jaksa penuntut umum maupun masing-masing penasihat hukum kan pasti sudah punya catatan kaki ya, terkait dengan apa yang disampaikan di BAP, apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin dibuktikan, kemudian jika ternyata ada perubahan-perubahan itu apa yang harus dilakukan, plan A sampai Z mungkin sudah dibuat. Jadi saya entah kenapa tidak terlalu khawatir terkait hal itu, bukan berarti tidak memperdulikan posisi Barada E ya. Malah ini akan terlihat terang benderang bahwa tanpa melihat dari posisi keterangan Barada E kan keterangan yang harus bebas dan mandiri di situ. Kita melihat ada sangkut pautnya, relate-nya dengan atau relevansinya dengan keterangan dari terdakwa lain, setidak-tidaknya dia punya versinya sendiri. Nah, masing-masing keyakinan dari masing-masing terdakwa dengan katakanlah apa yang ingin mereka sampaikan, itu yang akan diuji besok Senin. Menurut saya itu malah jauh lebih menarik ya. Pas dari judgement-nya nanti apa ya, masing-masing orang punya penilaian kan Mbak Cindy kan, tapi bukan berarti bahwa ini hitungan matematis 2 lawan 1 itu pasti yang menang adalah 2. Jadi menurut saya itu harus kita jauhkan sehingga kita nggak punya judgement akhir sebelum memang proses ini selesai dengan tahapan yang benar begitu ya. Anda meyakini bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator akan bebas dan merdeka ketika akan memberikan kesaksiannya besok meskipun berhadapan dengan 2 terdakwa lainnya? Ya, ini harus pandai-pandai juga dijaga ya Mbak Cindy ya. Seorang terdakwa ketika dia menunjuk seorang kuasa hukum berarti kan dia
meminta bantuan juga ya. Ada hal yang dia tidak bisa lakukan secara apa katakanlah secara terbuka begitu. Mungkin saja dia akan di sini akan dijaga dalam tanda petik oleh kuasa hukum. Kalau seandainya ada pertanyaan yang kemudian menekan atau menyimpulkan, itu kan nanti bisa kemudian ada keberatan dari sisi penasihat hukum ya Baradae ya Bang Roni kan, dan kawan-kawan tadi bisa menyampaikan hal itu. Nah, apakah itu pertanyaan dari jaksa atau dari terdakwa kah atau dari majelis hakim? Saya rasa itu yang harus dimunculkan dari awal, dan saya lihat komitmen ini yang kemudian akan dilihat apakah komitmen ini sampai pada bentuk konsistensi dari pernyataan Baradae dari awal bahwa dia akan mengungkap seterang-terangnya, sebenar-benarnya. Bahkan ada pernyataan terakhir yang sering dicuplik oleh Kompas TV bahkan yang disampaikan bahwa dia akan membela almarhum Brigadir Joshua untuk terakhir kali kan. Nah ini saya rasa tidak perlu hanya jangan sampai nanti mohon maaf ini just giving a lip service kan, harus perlu bukti, harus ada proof, ada evidence yang faktual nanti di pengadilan. Oke, dalam rekonstruksi kemudian BAP sampai persidangan tidak banyak perbedaan kesaksian yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Eliezer. Tapi pada sidang terakhir ketika Ricky Rizal menyatakan bahwa ia tidak tahu mengenai perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat, meskipun pada saat rekonstruksi ada Ricky Rizal di sana dan pernah ditawari oleh Verdi Sambo untuk kamu mau nggak menghabisi Yosua, tapi kemudian ia menolak. Tapi dalam persidangan kemarin ia menyatakan tidak tahu soal perencanaan pembunuhan ini. Apakah nanti akan diuji juga dan Eliezer akan memberatkan Ricky Rizal pada persidangan besok ketika mereka dipertemukan? Itu termasuk topik yang menarik Mbak Cindy untuk membuktikan hal tadi yang Mbak Cindy katakan ya. Bahkan kalau kita tarik sebelumnya, almarhum Brigadir Joshua ini kan seorang anggota polisi yang juga dilengkapi dengan senjata. Nah, pertanyaan ini akan diberikan kepada masing-masing terdakwa. Mereka tahu nggak di mana posisi senjatanya almarhum Brigadir Joshua? Kalau mereka tahu, kira-kira dibawa atau tidak? Kalau tidak dibawa, itu memang disengaja oleh yang bersangkutan atau ada kemudian pihak lain yang melakukan hal itu? Nah ini kan jadi terbuka di situ Mbak Cindy. Sehingga pernyataan yang tadi berdiri sendiri secara independen itu kemudian bisa di counter attack ya. Dalam artian saling berlawanan, saling muncul tadi untuk mengatakan, oh yang saya lihat tidak begitu, kan begitu. Ini kan menarik ya menurut saya. Ini kan kemarin masih bawa versi masing-masing ya, Mbak Cindy. Nah, ini yang kemudian akan ditempurkan di situ. Jadi menurut saya ini ya sekali lagi pembuktian itu adalah seni, maka silakan saja versi masing-masing. Nah di sini ada hakim yang menilai hal itu yang akan menentukan itu semua. Gitu. Anda mengapresiasi keputusan hakim untuk bisa menggabungkan 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana dalam satu sidang karena akan simpel, akan sederhana dan mempercepat persidangan. Tapi yang dibutuhkan adalah untuk membuktikan unsur pembunuhan berencananya. Apa menurut Anda dalam pertemuan atau mempertemukan 3 terdakwa ini, unsur apa yang Anda akan dibuktikan oleh hakim dalam kasus pembunuhan berencana dalam sidang hari Senin besok? Ya sebenarnya saya juga nggak terus setuju kalau mengejar secepat-cepatnya ya, tapi nanti akhirnya speednya tadi yang dikejar malah kualitas pembuktiannya nanti malah terabaikan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Mbak Cindy. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan tadi adalah apa yang akan dibuktikan? Tentunya versi masing-masing tadi ketika digabungkan dengan pihak lain masihkah akan bertahan dengan versi yang lama? Kan begitu. Nanti mungkin akan dikonfrontir atau kita istilahkan mungkin cross examination begitu ya, saling di cross begitu, saling silang untuk ditanya benar nggak ini yang dinyatakan, Anda kemarin pada saat kejadian ada di mana, kan begitu kan? Saya nggak jauh dari situ Pak, berapa meter dari situ. Nah apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat di situ? Oh ada yang mengambil senjatanya almarhum Brigadir Joshua misalnya, oh siapa yang mengambil itu? Nah itu kan pintu masuk awal ya, sehingga ada lagi blaming, tidak ada lagi judgement yang terlalu dini untuk menilai siapa benar, siapa salah, gitu kan. Sehingga di sini kita terbuka ruangnya. Dan tadi saya katakan juga mengapa mendukung itu ya, begini Mbak Cindy, putusan untuk dipisah ataupun digabung itu sama pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sepenuhnya punya kelebihan dan semuanya atau hanya kekurangannya saja. Jadi memang ini putusan yang sama-sama baik, mana yang lebih baik?
atau sama-sama buruk, mana yang lebih buruk yang ditinggalkan. Jadi bukan putusan baik dan buruk, karena kalau baik dan buruk pasti yang diambil pasti yang baik gitu kan. Kualitas dari besok kesaksiannya berarti ya akan dinilai oleh hakim.